Tidak banyak tokoh yang meninggalkan jejak kata-kata yang terus hidup dan dibicarakan jauh setelah kepergiannya. Namun, Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang lebih kita kenal sebagai Gus Dur adalah pengecualian. Sosok yang dikenal nyentrik, humoris, dan melampaui zamannya ini pernah melontarkan beberapa pernyataan yang tampak sederhana, bahkan seperti lelucon, namun hari ini banyak diantaranya yang terasa seperti isyarat atau bahkan ramalan karena perkataannya terbukti terjadi. Benarkah Gus Dur telah membisikkan arah masa depan kepemimpinan Indonesia? Dan apa kaitannya dengan kebangkitan Nusantara yang kini mulai ramai dibicarakan? Mari kita telusuri jejak-jejak pemikiran beliau yang mungkin menjadi peta tersembunyi bagi masa depan bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini, channel tempat kita belajar bersama-sama yang mungkin belum terlintas di benak kita, serta mengambil hikmah dari perjalanan negeri ini, dunia, dan lingkungan sekitar kita, kapanpun dan dimanapun kita berada. Di video kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua bersama-sama menelusuri berbagai perkataan dari Presiden keempat Indonesia sekaligus ulama besar di Nusantara dan tokoh pluralisme yang perkataannya sering dianggap sebagai sebuah ramalan karena banyak yang terbukti terjadi. Beliau adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal dengan istilah nama Gus Dur. Salah satu ucapan dari Gus Dur yang paling sering dikutip adalah, "Presiden setelah saya itu gonta-ganti dulu. Namun setelah itu akan ada presiden yang membawa perubahan besar bagi bangsa ini." Pernyataan ini muncul di masa yang tidak mudah bagi Indonesia. Setelah krisis tahun 1998 dan peralihan kekuasaan dari Orde Baru, stabilitas politik masih rapuh. Gus Dur sendiri hanya menjabat selama 2 tahun, kemudian digantikan oleh Ibu Megawati, lalu SBY, kemudian Joko Widodo, dan sekarang Presiden Prabowo Subianto. Banyak yang menafsirkan bahwa Gus Dur memprediksi fase transisi kepemimpinan yang belum sepenuhnya kokoh sebelum muncul sosok pemimpin transformatif yang benar-benar mengangkat martabat bangsa. Sebagian orang mulai bertanya, apakah pemimpin itu sudah datang atau justru sedang dipersiapkan oleh sejarah? Mari kita tunggu dan kita baca situasinya sekarang. Gus Dur juga pernah berkata, kelak Indonesia akan dipimpin oleh orang yang tidak pernah diperhitungkan. Ucapan ini terbukti dengan munculnya figur seperti Insinyur Joko Widodo yang berasal dari keluarga yang sederhana dan semula bukan bagian dari lingkar elit politik nasional. Ia melangkah dari wali kota Solo hingga menjadi seorang Presiden Republik Indonesia. Mungkinkah di masa depan akan ada sosok seperti Jokowi lagi yang dari kalangan biasa tapi bisa jadi presiden? Kita lihat. Namun tafsir lebih jauh dari pernyataan ini menyiratkan bahwa di masa mendatang akan hadir pemimpin dari luar peta kekuasaan yang lazim. Mungkin dari pesantren atau komunitas adat atau generasi muda yang membawa semangat baru, bukan hanya untuk memerintah tetapi untuk membangkitkan sebuah peradaban. Kita baca-baca siapa saja sosok-sosok sekarang, kalau sudah ada yang membangkitkan peradaban, bukan sekedar formalitas birokrasi atau kebijakan politis saja, mungkin ada. Silahkan tulis di kolom komentar Beberapa catatan lisan dari murid dan sahabat Gus Dur menyebut bahwa beliau memberi isyarat tentang arah kebangkitan bangsa yang akan datang dari timur Indonesia. Timur Indonesia itu mungkin dari Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, atau Maluku, atau juga Papua yang paling tinggi. Fenomena ini menarik jika dikaitkan dengan rencana pemindahan ibu kota negara atau IKN ke Kalimantan Timur. Apakah ini sekedar kebijakan pemerataan pembangunan atau sebenarnya bagian dari narasi besar yang tak terucap secara resmi, yakni kebangkitan poros tengah Nusantara? Dalam budaya spiritual Nusantara, arah timur kerap dikaitkan dengan fajar, cahaya, dan permulaan. Mungkin saja Gus Dur sedang menyinggung lahirnya fajar peradaban dari arah timur negeri ini. Siapa coba? Lebih dari sekedar soal siapa presidennya atau dari mana asalnya, Gus Dur selalu menekankan bahwa masa depan bangsa akan kokoh jika dibangun di atas fondasi spiritualitas dan kearifan lokal. Bagi beliau, kemajuan tanpa keadilan adalah semu dan pembangunan tanpa akhlak hanyalah hiasan rapuh. Bangsa ini akan besar jika kembali ke jati dirinya, yaitu spiritualitas, toleransi, dan kebijaksanaan lokal, ungkap beliau dalam banyak kesempatan. Ini berarti kebangkitan Nusantara yang sesungguhnya tidak bisa sekedar diukur dari
kemajuan infrastruktur atau PDB saja. Ia harus melibatkan kebangkitan jiwa bangsa, penghormatan pada nilai-nilai leluhur, pemulihan moral publik, dan kebangkitan etika dalam kepemimpinan. Kalau narasinya seperti ini, saya lebih lihat itu, apakah Kang Deddy Mulyadi sudah masuk pada kriteria ini ya, Gubernur Jawa Barat yang sekarang? Coba tulis di kolom komentar, atau tokoh yang lainnya yang mungkin saya tidak tahu di Indonesia yang ya mengangkat spiritualitas dan kearifan lokal. Coba tulis. Gus Dur tidak pernah meletakkan harapan masa depan hanya pada elit politik. Ia percaya, seperti halnya Bung Karno, bahwa kekuatan perubahan sejati berada di tangan rakyat kecil dan generasi muda. Dalam banyak ceramahnya, beliau menyampaikan bahwa mereka yang tulus, berani, dan berpikiran merdeka, meski tanpa panggung kekuasaan, akan menjadi agen kebangkitan bangsa. Kata-kata beliau adalah peringatan sekaligus panggilan. Kalau negara ini mau benar, maka yang muda harus lebih berani berpikir besar dan bertindak benar, meski sendirian. Ya, elang tidak bisa disamakan dengan bebek. Elang sendiri dan bebek bareng-bareng, kan kata Soekarno. Berikut beberapa poin penting yang dapat dijadikan bahan refleksi dan bekal bagi generasi muda dalam menyongsong masa depan kebangkitan Nusantara. Kepemimpinan adalah amanah, bukan ambisi. Carilah pemimpin yang tidak haus kekuasaan tapi siap menanggung beban sejarah. Jangan remehkan diri sendiri, masa depan bangsa bisa lahir dari siapa saja, termasuk dari mereka yang dulu tak pernah diperhitungkan. Jaga spiritualitas dan akhlak di tengah modernitas, kembalilah pada nilai-nilai moral dan spiritual sebagai penuntun langkah. Kenali alas sejarah, pahami bahwa Indonesia sedang menuju fase baru, jangan hanya menjadi penonton, jadilah pelaku sejarah. Bangkit bersama, bukan sendiri. Kebangkitan sejati bukanlah kemenangan individu, tapi gerak kolektif yang adil dan menyeluruh. Gus Dur mungkin telah tiada secara fisik, tetapi kata-katanya tetap hidup, mengendap di ruang kesadaran kita seperti benih yang menunggu saatnya tumbuh. Mungkin kita belum tahu pasti siapa pemimpin yang dimaksudnya, atau kapan tepatnya kebangkitan Nusantara akan terwujud. Tapi satu hal yang pasti, kitalah generasi yang sedang dipersiapkan untuk menjemputnya. Dan ketika masa itu datang, semoga kita tidak hanya menjadi saksi, tetapi juga bagian dari peradaban yang bangkit bukan karena kekuasaan, tapi karena keberanian untuk hidup dalam kebenaran dan kemanusiaan. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Kalau teman-teman suka konten sejarah sosial budaya seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian, dan tulis tanggapan atau opini kalian di kolom komentar. Kemudian menurut teman-teman, tema apa lagi ya yang perlu saya bahas di video selanjutnya? Sekali lagi silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.